Puluhan masa tergabung dalam Suara Informasi Rakyat Sriwijaya, SIRA, mengapresiasi kinerja Kejati Sumsel yang saat ini dipimpin oleh Dr. M. Rum, SH. Hal ini dibuktikan mereka dengan melakukan aksi damai yang kemudian memberikan penghargaan kenangan berupa foto di Kejati Sumsel, Jumat tanggal 29 Oktober tahun 2021. Koordinator Aksi SIRA, Rahmat Sandi Iqbal didampingi Koordinator Lapangan, Rahmat Hidayat mengatakan, korupsi, kolusi dan nepotisme KKN merupakan ancaman terbesar bagi masa depan bangsa. Bahkan korupsi dinilai bisa membuat ekonomi negara menjadi bangkrut dan membawa rakyat Indonesia ke arah kemiskinan dan kesengsaraan, karena sendi-sendi kekuasaan itu telah digerogoti oleh koruptor yang berada di area kekuasaan. Hari ini harus kita akui bahwa di Sumatera Selatan taring penegak hukum yakni Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan masih sangat tajam dalam pemberantasan korupsi di bumi Sriwijaya. Terbukti dari berbagai prestasi yang telah dicapai oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan dalam mengungkap kasus-kasus korupsi, mulai dari pengungkapan kasus-kasus korupsi di berbagai daerah sampai beberapa waktu yang lalu Kejati Sumsel berhasil mengungkap kasus mega korupsi pembangunan Masjid Sriwijaya yang melibatkan sederet para elite dan para pemangku kekuasaan di Sumatera Selatan pada saat itu, tegas Sandi. Dengan adanya berbagai keberhasilan yang telah dicapai, ini pun berhasil membawa Kejati Sumsel meraih peringkat 3 nasional dalam pengungkapan kasus tindak pidana korupsi di Indonesia. Artinya Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan di bawah kepemimpinan Bapak Dr. M. Rum, SH. MH beserta jajarannya saat ini tidak main-main dalam memperkuat sistem pencegahan dan pemberantasan korupsi di bumi Sriwijaya, jelasnya. Oleh sebab itu, sebagai penggiat anti korupsi yang tergabung dalam SIRA sangat mengapresiasi kinerja sebab dengan prestasi-prestasi ini paling tidak indikator korupsi di Provinsi Sumatera Selatan dapat ditekan. Namun kita tetap berharap kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan untuk tetap semangat dan jangan sampai lengah bahwa masih banyak kasus-kasus korupsi di Sumatera Selatan yang masih perlu untuk diungkap dan di bumi hanguskan, tandasnya. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan dari pihak kepolisian, TNI, maupun rekan-rekan dari pihak media yang selalu senantiasa mengawal setiap kegiatan aksi unjuk rasa kami di Kejaksaan Tinggi Provinsi Sumatera Selatan. Izin Bapak-Bapak sekalian, hari ini kami yang tergabung dari Suara Informasi Rakyat Sriwijaya kembali mendatangi kantor Kejaksaan Tinggi Provinsi Sumatera Selatan dengan harapan bahwasannya koruptor dan korupsi di bumi Sriwijaya harus dihanguskan sebagai kawan-kawan. Karena kita ketahui kawan-kawan sekalian, korupsi, kolusi dan nepotisme itu adalah musuh besar bangsa, betul? Musuh besar bangsa yang berdampak terhadap pada kemunduran rakyat Indonesia, betul kawan-kawan sekalian? Maka daripada itu, kita sebagai penggiat anti korupsi harus selalu bergandengan tangan untuk selalu memperjuangkan bahwasannya korupsi, kolusi dan nepotisme harus diberantas dari Sumatera Selatan, kawan-kawan sekalian. Kawan-kawan sekalian, hari ini juga kita nyatakan bahwasannya penegakan hukum di Provinsi Sumatera Selatan ini masih sangat tajam. Sebagai kawan-kawan, terbukti dari berbagai prestasi-prestasi yang telah dicapai oleh Kejati Sumatera Selatan terhadap pembongkaran, pengungkapan kasus-kasus korupsi. Terlihat mulai dari beberapa kasus korupsi yang ada di sejumlah daerah di Provinsi Sumatera Selatan sampai beberapa waktu yang lalu Kejati Provinsi Sumatera Selatan dengan sangat berani mengungkap korupsi musuh peradaban, korupsi musuh bangsa, korupsi musuh rakyat, dan korupsi adalah musuh kita bersama. Korupsi, kolusi dan nepotisme merupakan ancaman terbesar bagi masa depan bangsa. Bahkan korupsi dinilai bisa membuat ekonomi negara menjadi bangkrut dan membawa rakyat Indonesia ke arah kemiskinan dan kesengsaraan.
Karena sendi-sendi kekuasaan itu telah digerogoti oleh koruptor yang berada di area kekuasaan. Namun hari ini harus kita akui bahwa di Sumatera Selatan taring penegak hukum yakni Kejaksaan Tinggi Provinsi Sumatera Selatan masih sangat tajam dalam pemberantasan korupsi di Bumi Sriwijaya. Terbukti dari berbagai prestasi yang telah dicapai oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan dalam mengungkap kasus-kasus korupsi, mulai dari pengungkapan kasus-kasus korupsi di berbagai daerah di Sumatera Selatan sampai beberapa waktu yang lalu Kejati Sumatera Selatan berhasil mengungkap kasus mega korupsi pembangunan Masjid Sriwijaya yang melibatkan sederet para elit dan para pemangku kekuasaan pada saat itu. Berbagai keberhasilan yang telah dicapai ini pun berhasil membawa Kejati Sumatera Selatan meraih peringkat 3 nasional dalam pengungkapan kasus tindak pidana korupsi di Indonesia. Artinya, Kejati Sumatera Selatan di bawah kepemimpinan Bapak Dr. Anus Emrun SHMH beserta jajarannya saat ini tidak main-main dalam memperkuat sistem pencegahan dan pemberantasan korupsi di Bumi Sriwijaya. Kami dari pegiat anti korupsi yang tergabung dalam Suara Informasi Rakyat Sriwijaya sangat mengapresiasi kinerjanya, sebab dengan prestasi-prestasi ini paling tidak indikator korupsi di Provinsi Sumatera Selatan dapat ditekan. Namun kita tetap berharap kepada Kejati Sumatera Selatan untuk tetap semangat dan jangan sampai lengah, bahwa masih banyak kasus-kasus korupsi di Sumatera Selatan yang masih perlu diungkap dan dibumi hanguskan. Menyikapi apa yang telah teruraikan di atas, maka dengan ini Suara Informasi Rakyat Sriwijaya menyatakan: 1. Meminta Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk tetap mempertahankan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Bapak Dr. Anus Emrun SHMH sampai kasus korupsi pembangunan Masjid Sriwijaya benar-benar tuntas. Yang kedua, mendukung serta mengapresiasi kinerja Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan beserta jajarannya dalam memberantas korupsi di Sumatera Selatan. Kami apresiasi banget yang sedalam-dalamnya atas penyampaian aspirasi dari Sira di pagi yang indah ini, dan kami pun di dalam penyampaian tadi, penerimaan tadi, ya bahwa kami tegak lurus dalam pengungkapan kasus-kasus korupsi di Sumatera Selatan ini. Siapapun yang terlibat, siapapun yang memakai uang negara, siapapun yang menyengsarakan rakyat, kalau memang itu tindak pidana korupsi, alat bukti terpenuhi, ya semoga bisa kami segera tindak lanjuti maupun terhadap kasus-kasus korupsi yang lainnya yang ada di Sumatera Selatan. Terima kasih, Mas. Pak, terkait kasus Sriwijaya ini masih terus berlanjut, Pak, ya, dan dari pihak Jati Sumsel Ya. masih lakukan penyelidikan, Pak, ya? Ya, seperti saudara-saudara lihat, hari ini agenda kita adalah pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum terhadap 4 terdakwa. Nah, ada lagi 2 terdakwa sedang sidang, ada lagi beberapa terdakwa lagi masih penyidikan, ya belum penuntutan. Jadi ada 3 berkas, ya, ada 3 berkas perkara dalam kasus Sriwijaya. Nah, bagaimana kelanjutannya, bagaimana endingnya, ya kita saksikan bersama-sama nanti di persidangan.